Halo, selamat sore semuanya para updaters. Ketemu lagi kita di Ngupdate, ngobrol ala podcast biar up to date, volume yang ke-33. Halo, apa kabar? Boleh dong ketik di Zoom semuanya? Rekan-rekan semuanya, salam sehat, semangat selalu para updaters semuanya. Oke, kembali bersama saya Mika dari Learning Center Bank Sinarmas selaku host update kita di sore hari ini ya, untuk ngupdate volume yang ke-33. Nah, sebelum kita ketahui nih terkait dengan topik atau tema materi kita hari ini untuk ngobrol-ngobrol biar up to date. Nah, pastikan dulu para updaters Bapak Ibu semua sudah memfollow ya atau mengikuti saluran WA atau WA channel kita live at Bank Sinarmas. Boleh dong Kak Ilham Gemoy di-share atau Mas Heru dibantu share sekali lagi untuk WA channel atau saluran WA kita ya, live at Bank Sinarmas. Nah, kenapa sih harus kita ikuti atau harus kita follow saluran WA untuk live at Bank Sinarmas ini? Satu, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, para updaters bisa mengetahui informasi terkait dengan lowongan pekerjaan terbaru. Lalu, apa saja talent development yang dilakukan di Bank Sinarmas dan juga informasi terbaru, terupdate dari Bank Sinarmas tentunya, baik yang di kantor pusat ataupun dari seluruh cabang di seluruh Indonesia. Pastikan para updater semuanya untuk dapat follow, untuk linknya juga tersedia di chat Zoom kita. Ya, jika tidak bisa memfollow, pastikan Bapak Ibu ini bukan maksa, bukannya apa, tapi harus follow ya, supaya kita tahu nih bagaimana update terkini di Bank Sinarmas. Boleh diinformasikan kepada sanak saudara, keluarga semuanya, handai taulan, semuanya di-share. Jadi tidak hanya bisa diikuti oleh seluruh karyawan Bank Sinarmas, tetapi juga keluarga kita dan masyarakat sekitar, orang banyak bisa ikut ya, supaya kita makin banyak lagi yang follow untuk WA channel kita. Nah, itu untuk pagi hari ini. Sudah di-follow para updater semuanya? Oke, jangan lupa untuk follow ya, dan bisa di-share ke rekan-rekan, ke teman-teman yang lain pastinya. Oke, sudah naik juga nih angkanya untuk followers kita di live at Bank Sinarmas. Terima kasih sekali lagi para updater, terima kasih. Jadi dipastikan semuanya di-share kepada teman-temannya, keluarganya, semuanya follow ya. Jadi biar tahu update terkini di Bank Sinarmas. Oke, kita masuk nih ke materi kita, ke topik kita untuk volume yang ke-33 ini. Para updater semuanya, kita akan membawakan materi atau topik ngobrol-ngobrol santai nih, namun juga menambah knowledge kita tentunya nantinya ya, yaitu terkait dengan siaga tiap saat bersama BRCM. Nah, mungkin di flyer sudah lihat ya, untuk Bapak Ibu, para updater semuanya terkait dengan pemateri kita dan juga topik pembahasan kita hari ini. Namun, ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang nih Pak. Nah, siapa sih narsum kita, narasumber update kita di sore hari ini? Yuk kita langsung kenalan yuk dengan narsum update kita di sore hari ini. Halo updater semuanya, dengan Ferdi. Saya di unit kerja BRP. Yes. Baru bekerja di BRCM masuk di tahun 2022. Sebelumnya saya di cabang. Mungkin seperti itu dulu. Makasih. Terima kasih Pak Ferdi. Saya biasanya manggilnya Pak Haji nih. Updaters doa ya, karena sering ketemu dengan Pak Ferdi dan juga narsum kita satu lagi. Silakan Pak diperkenalkan. Oke, selamat pagi semua para Pagi. updaters. Ya, salam kenal semua. Bagi yang belum kenal, saya Budi dari BRCM. Sama dengan Ferdi, saya baru join BRCM di tahun 2021 di September. Sampai sekarang. Jadi mungkin teman-teman yang sudah berhubungan pernah berkomunikasi, ya kita lanjutkan di sini bila ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Terima kasih. Ngobrol-ngobrol asik Pak ya, Ya, biar ngobrol-ngobrol asik, up to date ya Pak ya. Budi dan Pak Ferdi ya. Terima kasih Pak untuk kehadirannya dan perkenanannya untuk memberikan materi ngobrol-ngobrol lagi nih dengan kita seluruh karyawan Bank Sinarmas agar lebih up to date lagi Pak, khususnya terkait dengan BRCM. Nah, by the way, anyway, busway katanya Pak Haji dan Pak Budi. Banyak mungkin yang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya BRCM itu? Pak, mungkin
Dipersilakan Pak Budi terlebih dahulu. BRCM itu ada yang tahu nggak teman-teman singkatannya apa? Boleh sambil diketik Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Kebiasaan training nih Pak, jadi manggilnya Bapak Ibu harusnya updaters nih Pak Budi, Ya, Pak Ferdi. updaters ya, para Pohok updaters kalau kata nih. orang Bogornya teh. BRCM itu apa? Para updaters semuanya boleh sambil diketik. Jika ada pertanyaan juga silakan ya. Nah, Waduh, itu Pak Teddy ya, Teddy Pak menjawab. Teddy Pak, Waduh, paling cepat keren. ini ya. Ini Ada Bu Lim Wike Salim tuh atasnya ya, lagi. Bu Like. Ya. Bu Lim Wike, wah Ya, keren waduh. keren. Pak Iksan juga, Bu Iksan, Ingrid, ya. Bu Latifah. Boleh nih diperkenalkan lebih lanjut Pak Budi. Ya, oke, itu benar ya teman-teman. Business Resilience and Continuity Management itu singkatan dari BRCM. Ya. Jadi apa sih BRCM? Apa sih gunanya BRCM gitu kan? Mungkin banyak teman bilang apa sih BRCM itu kayak nggak ngapa-ngapain deh katanya gitu ya. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Ya Pak, mungkin ya. Mungkin ada juga yang singkatannya dulu mungkin nggak tahu juga mungkin. Saya juga dulu sempat salah singkatannya gitu. Iya. Pakai bahasa Inggris Pak ya. Iya bahasa Inggris gitu. Jadi BRCM itu sebenarnya ya kalau dibilang itu penting, ada yang bilang nggak penting, tapi kalau pas dibutuhkan jadi penting Sangat gitu kan penting, ya. betul, Jadi betul sekali. BRCM itu ada dua. Jadi di BRCM itu ada yang operation, ada yang untuk persiapan. Persiapan dalam arti kalau ada bencana. Jadi untuk operation itu kita menjaga kelangsungan bisnis teman-teman di KPNU, Dan cabang. termasuk dan cabang juga. Di cabang juga, ya. Kalau yang bencana itu bila terjadi bencana, kita tuh membantu teman-teman yang terkena musibah, termasuk dengan cabangnya. Cabangnya apakah terdampak atau tidak. Tanggap darurat gitu, ya, Pak, ya. Oke. apakah cabangnya kena. Contohnya kalau banjir, apakah cabangnya airnya masuk, atau kalau gempa apa bangunannya Terkena masih efeknya, Pak, efeknya ya. ya ada retak-retak atau apa. Nah, kita itu Betul sekali. medianya yang penengahnya lah kita nanti kita yang membantu untuk melanjutkan ke unit-unit terkait yang bisa membantu teman-teman semua. Oke, terima kasih Ya. Pak Budi. Pak Ferdi ingin menambahkan mungkin Pak. Tim berapa orang Pak saat ini mungkin yang dibawa Pak Ferdi dan juga Pak Budi mungkin. Mungkin bisa ditambahkan Pak Fer. Kalau jumlah orangnya, tim di bawah saya itu hanya satu, Hanya satu ya. Heria. Kak Hairia, iya betul. Heria. Kak Hairia ada Ada nih Kak Hairia. Ada satu ya. Ya. Oke. Terus kalau yang di BCO itu setahu saya ada 2 Ada berdua. di luar departemen headnya. Oke, berarti total Pak Budi untuk tim BRCM sekarang berenam Pak? Berlima ya. Berlima ya dengan saya. Berlima Iya, dengan Pak heeh. Budi. Oke, baik. Nah, para updaters semuanya, kita sudah kenal apa itu BRCM ya. Untuk gambaran awalnya, BRCM itu apa sih? Business Resilience and Continuity Management Division. Ini semuanya di bawah Direktorat Consumer Business Pak Iya, ya? betul. Bu Eni ya, Iya, Bu Eni di bawah Bu Kamal. Eni, Baik. Oke, mungkin itu updaters untuk perkenalan singkat kita. Nah, masuk mungkin Pak ke pertanyaan selanjutnya. Yang dimaksud dengan BRCM itu atau apa saja Pak dari tupoksi atau pekerjaan utama yang menjadi concern untuk BRCM ini Pak, khususnya di Bank Sinarmas. Mungkin bisa dari Pak Ferdi. Jadi gini, divisi kita itu merumuskan dan memitigasi apabila terjadi bencana. Ya, yang diakibatkan oleh alam dan non alam. Alam, gempa bumi. Ya, itu atau maksudnya bencana alam. Ya, gempa bumi, tsunami, wabah penyakit, banjir, Oke. erupsi gunung itu bencana alam. Dan yang non alamnya itu ada dari mulai huru-hara, Oh, tawuran gitu Pak. tawuran, Demo gitu itu, Pak. itu bisa ada efeknya ke bank-bank kita. Oke. Ya, khususnya untuk bank-bank yang berlokasi di jalan-jalan raya utama. Jalan utama Jakarta gitu Pak ya, Kalau kota-kota besar. Contohnya metropolitan yang ya. di Jakarta itu Tamrin, karena Oke, itu kan baik. Tamrin dekat Yes, dengan betul. si Bundaran HI dan itu area menuju istana, itu rawan. Satu jalur Pak ya. Satu jalur. Sampai ke DPR Pak ya, Ya. biasanya. Oke. Gitu. Dari situ kita minta teman-teman di cabang untuk antisipasi
Dan kita pun berkoordinasi dengan petugas security-nya Oke. dan untuk petugas keamanan yang lainnya, keamanan luarnya. Keamanan luarnya ya. Oke, baik. Mungkin Pak Budi ingin menambahkan, Pak? Ya, kalau tadi dibilang untuk keadaan tadi yang tidak normal ya, tadi Oke. kan ada itu ya darurat. Kita kan ada dua, ada keadaan tidak normal itu ya semacam kalau kita dalam bekerja mengalami gangguan mungkin dari perangkat, dari jaringan, dari aplikasi ya kan dan Aplikasi. lain-lain ya. Itu salah satu gangguan yang tidak normal. Kalau gangguan darurat itu yang tadi dikatakan yang force major itu, mau ada banjir, gempa, huru-hara, demo ya kan. Nah, kan banyak ya demo, terutama tadi yang dibilang di daerah Bundaran HI itu kan demo selalu berpusat di sana ya. Jadi itu yang kita perlu antisipasi untuk teman-teman semua. Dengar-dengar juga besok nih Pak ada demo Pak. Iya. Tadi dengar baca berita Pak Fer dan Pak Budi itu ada demo Iya. besok ojol kalau nggak salah ya. Iya. Ojol besok Iya. demo besar-besaran 20 Mei 2025 di Jakarta ya. Iya. Untuk lokasinya Iya. mungkin di sekitar Bundaran HI Iya. sampai ke DPR Pak ya. Nah Iya. itu berpengaruh juga tentunya Pak ya atau bagaimana Pak Budi? Ya, pastinya sih berpengaruh ya, karena kalau ini dengarnya kan dari demo ojol ini jumlahnya ribuan ya. Ribuan, katanya betul. nih kita baca ribuan Betul. ya kan. Muncul tadi di berita Pak. Jadi pasti akses di daerah Tamrin ya itu pasti akan terganggu. Mobilitas di sana pasti terganggu. Nah, yang kita takutkan itu harus kita lihat pada saat mereka demo tuh mereka akan membuat kerusuhan atau bakar ban atau lempar apalah kayak gitulah ya. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Jadi kalau mamanya dalam keadaan demo itu kita hanya bisa melihat per situasi saat itu. Jadi kalau situasi saat itu kita lihat bagaimana situasinya, apakah memanas atau tidak. Kalau memanas biasanya bisa kita tanyakan ke pemimpinnya gitu ya, pemimpin tertingginya itu dilihat apakah ini bisa pulang lebih awal atau gimana gitu ya. Biar untuk menjaga teman-teman ini dalam pulang tuh bisa aman ya kan, nyaman gitu. Jadi nggak terjebak lah. Nggak terjebak. Iya, nggak terjebak di dalam situasi demo itu. tawuran itu, Iya, demo itu, Pak, ya. Pernah kejadian nggak Pak berpengaruh di itu kita Pak Ferdi, mungkin nanti Pak Budi juga bisa menambahkan tawuran ini sempat pernah terjadi dan bagaimana kita mengantisipasi mungkin Pak? Ya, untuk tawuran memang kita udah antisipasi di dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh BRCM. Kemarin di bulan Februari kita baru keluarin RTD, Rencana Tindak Darurat versi 2. Udah di blast. Nah, di dalam situ ada tawuran dan kerusuhan massal. Ya. Di situ kita udah jelaskan step-stepnya sebelum, saat terjadi dan sudah terjadi. Begitu juga kita udah mengeluarkan buku saku. Ini untuk Buku supaya, saku ya, betul. untuk karyawan lebih simpel mungkin daripada jenuh baca panjang-panjang. Di buku saku tuh lebih pendek itu ya. Itu cara-caranya gimana? Ya. Cara menindaklanjutinya ya. Ya. Dari Pak Budi mungkin ada tambahan? Ya, selain tadi kita belajar dari melihat dari buku saku itu kan. Nah, dalam menghadapi seperti terutama ada demo, tawuran gitu ya. Nah, ya yang penting kita harus menjauh dan kita lihat situasi gitu. Nah, jadi itu dilihat aja by kondisi seperti apa. Seperti yang dulu pernah terjadi waktu kapan ada demo di mana tuh, yang di mana? Harmoni ya, dekat Harmoni. Itu kan sampai rame itu kan. Jadi kan itu kita lihat situasi gimana, jadi kita teman-teman diperbolehkan untuk pulang lebih awal. Melihat situasi kondisi juga melihat ya situasi, tentunya ya. Kan takutnya kalau semakin itu nanti kalau naik angkutan umum juga kan pasti angkutan umumnya juga nggak ada. Kan nggak bisa jalan juga ya. Kena efeknya pastinya. Ya. Nah, baik. Nah, Pak Ferdi dan Pak Budi, kalau untuk transaksi sendiri Pak, untuk yang biasanya terjadi gangguan di kantor pusat. Nah, itu bagaimana Pak caranya agar, tadi kan kita ngeliat dari BRP-nya Pak ya, dari preparedness-nya Pak ya. Nah, kalau misalnya dari kegiatan operasional Pak dan transaksi agar tidak terganggu menghadapi situasi kondisi darurat dan juga untuk yang keadaan tidak normal itu gimana Pak Ferdi mungkin? Jadi gini teman-teman, kita Bank Sinarmas punya lokasi kerja selain di Tamrin. Ini kita bicara kantor pusat ya. Kantor pusat, oke.
selain di Tamrin dan Roxy Square, kita punya ada lokasi kerja yang saya nggak bisa bilang tempatnya di mana. Oh, ya. konfidensial Pak ya. Konfidensial, Oke, ya. baik. Jadi untuk jaga-jaga kalau terjadi sesuatu dengan Tamrin atau Roxy, semua operasional masih tetap bisa berjalan, layanan nasabah masih tetap bisa berjalan, intinya tidak akan pernah terganggu. Oke, sudah kita ukur juga resikonya Pak ya, Sudah. bisa diukur Pak ya. Oke. Dan untuk penentuan lokasi itu pun melihat jarak dari Jakarta ke lokasi itu, transportasinya yang ada seperti apa. Oke, begitu juga disesuaikan dengan di region Iya. juga sama Pak atau mengikuti penanganan di kantor pusat Pak di Jakarta atau bagaimana? Kalau ini kita tadi bicara kantor pusat. Kantor pusat. Ya. Kalau untuk di cabang sebenarnya kalau bertanya ke saya itu bisa dilakukan di cabang terdekat. Di cabang terdekat. Oke, Tapi baik. dengan adanya SIMOBI, internet banking, itu Yes. semuanya ATM kita di mana-mana udah bisa memudahkan Secara nasabah. online Pak ya. Oke. Mestinya nggak kehambat tuh. Nggak transaksi kehambat, nasabah. tetap lancar Pak ya. Oke, baik. Tapi untuk cabang semuanya di bawah koordinasi RM dan ROM. Kita hanya RM. bisa koordinasi. Kanwil saja. dan ROM-nya Pak ya. Iya. Oke, baik. Regional Manager dan Regional Operation Manager. Baik. Pak Budi, Ya. ingin menambahkan Pak, silakan. Ya, tadi yang disampaikan oleh Ferdi mengenai lokasi kerja ya. Jadi Lokasi kerja. yang kita utamakan itu memang unit kerja yang tertentu aja. Nah, jadi unit kerja tertentu itu dia bisa menjalankan kegiatannya di sana dan dengan harapan semua transaksi kegiatan yang harus dilakukan itu bisa dijalankan dengan baik. Dan Bisa itu dijalankan kita gimana cara mastinya bisa kita periodically itu kita melakukan kunjungan, uji Kunjungan. coba ya di situ. Ada ini juga Pak ya, pengawasan atau ini untuk pengecekan lapangan gitu Pak Iya, ya, sampai ke ya. cabang gitu Pak. Oh enggak, ini untuk yang kantor pusat ya. Kantor pusat. Ya, jadi kita lakukan, Oke. kita coba. Jadi kita ke sana, kita pastikan tempat itu bisa digunakan dan Oke. kita coba langsung di situ. Ya. Oke. Kalau cabang udah disampaikan oleh Ferdi kan, kalau mau ada cabang A gitu kan terdampak, itu kan biasanya ke cabang kita alihkan ke cabang terdekat. Cabang terdekat, Ya, ya. bisa gitu. Jabodetabek berarti Pak ya, kurang lebih kalau yang untuk sekitar Iya. kantor pusat, kalau lokasinya atau bisa sampai ke GOP mungkin Pak atau Iya. ini atau harus di Jakarta? Nggak boleh sebut lokasi tapi Pak ya, iya betul. sekitar Jabodetabek lah gitu ya. Oke, baik. Nah, Kasih bocoran aja di Nah, luar boleh. Jakarta. oh di luar Jakarta ya. Oke, tapi sudah ada tempatnya dan juga untuk melihat risiko yang akan terjadi dan juga sudah ada ininya Pak ya. Untuk analisis yang dilakukan itu sudah ada Pak ya. Dulu Oke. kenapa penentuan lokasi itu dan tambahan Ya. di sana kan memang ada seperti ruang kerja yang Oke. punya unit kerja kritikal. Oke. Usernya teman-teman dari divisi yang kritikal itu. Kita di BRCM hanya meriksa sebulan sekali ya Pak ya? Ya, kita sebulan sekali kita kunjungan ke sana. Ini Oke. untuk bantuannya kepada teman-teman yang masuk dalam critical unit kerja itu. Unit kerja. Apabila ada update sistem, upgrade atau apapun, Ya. untuk jangan lupa diinfo ke kita Diinfo, ya. supaya jaga-jaga kalau terjadi apa-apa dengan Jakarta, lokasi kerja itu bisa langsung digunakan. Karena kalau yang namanya kejadian kita nggak pernah tahu. Betul. Mau hari kerja, jam kerja, malam atau pagi bisa setiap saat. Oke. Nah, pas banget Pak melanjuti pertanyaan dari jawaban dari Pak Ferdi tadi. Jika terjadi bencana Pak. Nah, ini mungkin menjadi pertanyaan kita bersama ya untuk para updater semuanya. Jika terjadi bencana, apa sih yang harus dilakukan oleh kita sebagai karyawan khususnya karyawan Bank Sinarmas? Kalau ngelihat kemarin yang di itu tuh Pak, yang di Myanmar sama sampai ke Bangkok Pak ya. Ya. Runtuh gitu Pak ya, ambles sampai ke dasar-dasarnya dan ratusan orang tewas. Nah itu gimana Pak? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita sikapi? Mungkin dari Pak Budi dulu. Ya. Jadi kalau bencana yang tadi sampaikan kita tidak tahu kapan datangnya, seberapa besar ya kan bencana itu. Ya betul. Yang penting bila terjadi bencana
yang bersangkutan itu harus melaporkan, ibaratnya mengeskalasi, memberitahu ke atasannya. Jadi biar jalur komunikasi harus tetap berjalan, ya kan. Jadi orang itu tahu, oh si A ini kenapa nih, si B kenapa. Iya. Gitu. Jadi harus disampaikan, jalur komunikasi harus berjalan dengan baik, ya kan. Kalau di cabang itu biasanya kan lari ke atasannya, SPV-nya, mungkin ke HO, ya kan. Nanti ke ROM, nanti ROM yang sampai ke BRCM. BRCM, Nah, kayak gitu. Nah, di kantor pusat juga sama, dari masing-masing pemimpin unit kerja melaporkan. Biasanya kalau di kantor pusat karena udah kenal, mereka bisa langsung japri gitu, lapor. Tapi kita juga ada grup juga di sesama pemimpin unit kerja yang ada di kantor pusat. Ya. Oke. Kalau dari Pak Ferdi gimana Pak? Gini, Untuk bencana ini, karena kan benar tadi yang dikatakan Pak Budi, kita sama-sama nggak tahu gitu Pak ya, kejadian ini kapan, force major ini kapan, apa Pak yang harus dilakukan? Mungkin yang ditambahkan. yang harus dilakukan, satu, karyawan yang terkena bencana Ya. itu wajib eskalasi ke pimpinannya. Karena bukan Itu wajib Pak ya, harus wajib. eskalasi dulu Pak Kalau ya. tanpa Eskalasi dulu nih, kita para nggak pernah updaters. tahu. Yes, betul. Pimpinannya untuk yang di kantor pusat kita sudah punya WA group, Baik. WhatsApp group. Begitu juga untuk yang di daerah nih, Kanwil 1 sampai 11 kita udah punya grupnya. Nah, di dalam grup itu kita bicara grup wilayah daerah dulu deh ya. Oke. Ada ROM, ada HO, ada supervisor, ada SBSM, Subbrand Service Manager, KCP tipe B. Oke. Ya. Kalau CS tellernya terdampak tapi dia tidak lapor ke supervisor atau SBSM-nya, kita nggak akan pernah tahu. Dan itu terstruktur berjenjang nanti melapornya sampai ke BRCM Pak ya. BRCM. Oke. Dan untuk itu di kita ada ketentuan 4 tahun harus rotasi. Ya, muter ya. Kita nggak pernah tahu si A masihkah Oke. di kantor sana atau si B masih di kantor sini. Nah, kita minta update 1 bulan sekali. 1 bulan sekali, baik. Kita biasanya ke HO-nya minta tolong dibantu apakah timnya masih sama atau enggak, atau udah berubah, atau misalnya di daerah ada yang sedang cuti hamil 3 bulan, hamil. kan kita nggak pernah tahu. Atau mungkin tidak bekerja lagi di Iya, atau di resign kita Pak ya. ya, atau ada Ya. kondisi lainnya, itu harus segera diupdate. Dan 4 tahun sekali itu memang peraturan di kita masih harus dirotasi Pak ya, Rotasi, dirotate ya. Oke, baik. Nah, itu mungkin gambar Jatuh temponya 4 tahun itu tiap orang berbeda-beda. tiap orang berbeda-beda Pak ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk seluruh updaters kita dipastikan lagi harus tahu dulu nih para atasannya, harus dikoordinasikan kepada para atasan tentunya, dan nanti akan dilaporkan secara terstruktur dan berjenjang kepada BRCM di KPNO seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya tadi Pak Budi sempat menginformasikan ada WhatsApp grup Pak ya? Iya, betul. Nah, itu bagaimana tuh Pak? Apakah seluruh karyawan bisa ikut atau memang hanya perwakilan di region, di cabang yang bisa melaporkan? Ya. Seperti itu. Kalau Silakan, Pak. WhatsApp grup yang di cabang itu tadi sudah disampaikan, itu isinya SPV, SPP. HO, ROM, dan BRCM. Nah, di sana itu nanti setiap sebulan sekali, nanti dari tim BRCM itu mungkin teman-teman udah kenal Heria ya, Heria. Iya, Kak Heri ya. Jadi dia akan menanyakan setiap bulan tuh apakah ini sudah update atau belum timnya, apakah ada yang pindah atau mutasi atau resign atau segala macam. Nah, itu minta tolong diupdate. Jadi kalau ada informasi semua orang dapat gitu. Dapat langsung ya, informasi dapat itu. infonya. Ya, itu di cabang seperti di kantor pusat juga sama. Kalau di kantor pusat jadi di dalam grup itu ada pemimpin-pemimpin kantor pusat. Kalau itu dari kita yang begitu saya lihat ada pemimpin tertinggi gitu ya, saya masukkan ke dalam situ. Saya add lah ke dalam grup itu. Gitu. Oke, Pak Ferdi silakan Pak. Masih menggunakan WhatsApp grup kah seperti itu, atau mungkin nanti bisa menggunakan media yang lain mungkin Pak, atau gimana? GWS gitu Pak misalnya, atau gimana Pak Haji? Silakan. Jadi gini Lai ya. Siap. Maaf, updaters, saya bilangnya Lai nih. Ini doa juga nih biar Pak Ferdi lekas naik haji ya. Amin gitu ya. Ini udah mulai hidup Udah mulai hidup ya. Jadi gini, untuk GWS memang tidak dilarang. Oke. Cuman untuk saat ini
media WhatsApp, komunikasi dengan WhatsApp itu lebih cepat. Masih digunakan. Menggunakan WhatsApp Pak ya. Oke. Karena selagi saya belum tidur, saya akan respon walaupun jam 10 malam, jam 11 malam. Hari kerja, hari libur, saya akan respon karena kejadian itu bisa terjadi kapan saja. Begitu juga dengan di grup, saya akan respon. Dan di dalam grup itu ada direktur kita, Bu Eni. Itu pun responnya cepat. Walaupun hari libur. Karena benar sekali Pak ya, tidak tahu kita kapan terjadinya, bisa jam kerja, bisa hari libur, bisa pada saat jam istirahat gitu ya Pak ya. Kita harus mengetahui informasi itu secara cepat. Dan mudah-mudahan media komunikasinya nggak terputus Pak ya. Takutnya sinyal gitu Pak. Nah kalau misalnya amit-amit nih Pak sinyal gitu, kalau misalnya untuk itunya bagaimana Pak? Apakah tetap menginformasikan secara manual surat atau bagaimana? Atau memang biasanya tetap ada saluran yang hidup seperti misalnya handphone atau telepon Pak Ferdi atau Pak Budi? Pak Ferdi mungkin Pak. Gini, intinya media apapun yang penting kita bisa terinformasi dengan cepat. Karena bukan apa-apa kalau kita di posisi di balik kita yang menjadi korban, yang terdampak, kita juga kan pengen segera dapat pertolongan. Betul. Itu aja. Jadi media nggak masalah. Selama mau cepat lewat handphone dan yang masih bisa berfungsi Pak ya. Iya. Oke. Jika amit-amit nih Pak terjadi bencana yang kayak apa gitu Pak, megatrust atau apa gitu. Amit-amit yang sampai terjadi Pak ya di negara kita. Maka media yang paling cepat lah yang digunakan Pak ya agar terinformasi. Kurang lebih begitu ya Pak Ferdi dan Pak Budi. Oke. Nah, sejalan juga nih dengan pertanyaan tadi dari Pak M. Rosid nih Pak, ada pertanyaan. Oh sorry, dari Mbak Nur. Boleh di scroll. Oke, dari Mbak Nur KPDHN. Nah, oh ya betul tadi Pak ya. Bagaimana jika terjadi bencana yang tidak ada signal sama sekali? Apakah sudah ada planning kedua selain berkomunikasi melalui WA Group? Tadi sudah disampaikan ya, Mbak Nur ya. Nah sekarang pertanyaan dari Pak M. Rosid. Nah gini nih Pak Ferdi dan Pak Budi. Kalau seperti mesin ATM dipecahin kaca ATM center dan mestinya disiram air keras ya BRCM atau BND, mana yang lebih dominan? Boleh Pak? Kalau saya lihat ini kejadian vandalisme ya. Oke. Vandalisme itu tidak ke kita, tapi sepengalaman saya di cabang, kita satu infonya ke BND dan ke e-channel operation. Oke, ke tim Pak Roni ya. Pak Roni. Oke, baik. Karena mungkin nanti panggil vendor atau timnya dari si mesin itu, entah NCR atau Hyosung atau Dibot. Wincor ya, biasanya itu Pak ya. Pak Budi? Ya, sama. Jadi kalau mesin kita dirusak ya pasti orang cabangnya tahu ya kan, orang cabangnya. Nah dari cabangnya pasti lapor kan, oh mesin gua rusak nih, kan pasti mesin itu ada asuransi, perlu diperbaiki atau apa. Nah itu harus lapor ke e-channel ya kan, asuransinya. Nah ke BND juga harus dilapor karena kan ATM itu juga kan di BND ya kalau Bu Kiki Pak ya? Ya dari Bu Kiki. Oke baik, thank you Pak Budi dan juga Pak Ferdi. Boleh updater semuanya jika ada pertanyaan langsung disampaikan di chat Zoom kita ya, karena nanti juga akan kita lihat nih siapa pertanyaan terbaik akan mendapatkan souvenir menarik yang langsung dikirimkan dari Learning Center Bank Sinarmas. Oke, ada pertanyaan lagi ya, Kak Ilham Gemoy, boleh? Oke, oh Bang Oni mah KPNO ini mah ya. Oke, Bang Oni juga bagus nih Pak pertanyaannya nih, Bang Oni dari Collateral Valuation ya. Bang Oni, Pak, kalau rumah terkena gledek alias petir itu bagaimana Pak proses laporannya ke BRCM? Dan apakah itu masuk kategori bencana Pak? Silakan. Ya. Jadi gini, pertama kalau laporan ke BRCM pasti lapornya dulu ke atasannya dulu ya. Oke, ya, itu tetap nomor satu Pak ya. Secara struktur berjenjang Pak ya. Oke, baik. Atasannya dulu. Nah, kategori bencana kan kita lihatnya kan banjir, gempa gitu kan, di mana ada mungkin rumahnya tuh ada kerusakan lah gitu ya, kerusakan ya.
Jadi ada banjir, gempa. Nah kalau geledek ini kan kita nggak tahu nih dampaknya apa gitu kan. Dampaknya itu apakah dia apa ya? Apa nanti kena geledek gentengnya bergeser, momennya Bergeser. pas hujan ada Atau bisa netes langsung bocor. kena ke tanahnya gitu Pak ya. Atau timbul petir habis itu kebakar gitu Iya, ya. iya, Nah, betul. Ada jadi kejadian, iya, ya. iya. Nanti itu kita lihat case by case. Semua kita nggak bisa kita jawab baku gitu. Oke. Kita lihat gimana dampaknya seperti apa gitu. Oke. Gitu. Pak Ferdi, silakan Ya. Pak Haji. Nambahin jadi gini, setiap kejadian Ya, penanganannya pun berbeda. nggak bisa disamaratakan Yes. ya. Kita pun memberikan bantuan itu melihat dulu, menganalisa dulu, tidak serta merta mentah langsung ditolong ya. Nah, untuk itu perlu namanya bukti foto, Oke, bukti ada foto biar terlihat juga foto, video juga mungkin bisa ya, bisa. Pak Ferdi. Oke. Bisa. Kan teknologi udah maju kan. Betul. Dari situ bisa kita analisis, bisa kita ini Pak ya. Ya. Nilai seperti itu untuk kondisinya. Oke, baik. Terima kasih nih sekali lagi Pak Ferdi dan juga Pak Budi. Satu pertanyaan lagi nih Pak sebelum kita nanti masuk ke ada 2 lagi Kak Serla. Oke. Nah, boleh nih Pak yang dari Pak Taufik Akbar Dufi. Dari tim IT nih Pak Taufik, jika lokasi BRCM tidak dapat diakses lagi oleh unit kerja kritikal karena satu dan lain hal, sedangkan lokasi utama juga tidak dapat diakses, adakah mitigasinya? Boleh mungkin Pak Ferdi dulu. Gini, ini unit kerja kritikal artinya kantor pusat ya. Kantor pusat ya, Kejadiannya. mungkin dalam hal ini ya, Bang Taufik ya. Oke. Artinya asumsi saya orang kantor pusat ya, bukan orang cabang ya. Ini yang kejadiannya. Untuk orang kantor pusat kita masih diberlakukan WFA Oke. ya. Work from From anywhere, anywhere, iya ya. Pak ya. Oke. From anywhere itu bisa dilakukan dari mana-mana saja, dan ada co-working space Ya. di Jakarta, ada lokasi Jakarta Selatan di Lavenue dan di GOP. Tangsel di GOP. Di GOP ya, Green Office Park BSD. Oke. Jadi bisa dilakukan bekerja dari sana. Ya. Oke. Pak Budi silakan. Sama, jadi kita bisa kerja di Avenue, bisa di GOP, mungkin kita juga bisa bekerja di cabang ya. Kalau cabang pasti ada ruangan meeting, kalau memungkinkan kita bekerja unit tersebut di sana, ya silakan aja gitu. Ya kan? Jadi kalau Oke. pada saat keadaan urgent gitu, co-working space udah mungkin susah ke Udah sana, susah, dekat jauh sama mungkin, Pak, cabang ya. ya, boleh kita ke cabang. Oke, baik. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Pak Budi dan Pak Ferdi. Dari Dita KC Bengkulu. Oke, halo KC Bengkulu, Pak ini Sudarman. sering banget. Ya, Pak Sudarman Marbun ya. Oke. Bu Dita dari KC Bengkulu. Pak, mau tanya, beberapa hari yang lalu Bengkulu terjadi gempa bumi. Oke, dengan kekuatan sekitar 4,5 skala Richter. Nah, kalau sesuai arahan kan diarahkan untuk sembunyi di bawah meja. Tetapi pada kenyataannya lari keluar lebih membuat perasaan tenang, Pak. Itu gimana ya, Pak? Boleh Pak Haji? Jadi gini, Yang biasa terjadi memang benar nih, Pak. Iya. Budita Bengkulu, area Bengkulu itu masuk sering ya, termasuk daerah patahan di situ. Patahan. Di ketentuan internal kita, ketentuan pemerintah, kalau terjadi gempa itu kita tidak boleh lari, Oke. tapi bersembunyi dulu. Karena Well apa? noted. Kalau kita lari itu nanti resiko ketimpa atau kejatuhan barang-barang. Ya, untuk itu diperlukan sembunyi dulu di bawah meja. Nah, untuk itu dipastiin di bawah mejanya harus bersih. Oke, baik. Kalau misalnya ada sepatu-sepatu, ya itu rezeki nggak kemana artinya ya, itu Iya. berhadapan dengan sepatu tuh di bawah situ ya. Biasanya kalau ada locker gitu biasa atau ditaruh di belakang gitu, Pak ya. Iya. Tapi ada juga yang di bawah meja mungkin, Pak ya. Oke, Nah, iya. makanya jadi kalau ada kejadian gempa itu memang ketentuannya harus sembunyi dulu, Sembunyi dulu. sampai gempanya berhenti, goyangnya berhenti, barulah jalan keluar. Ya, Budita. Baik. Pak Budi ingin menambahkan? Ya sama. Jadi untuk
memang kebanyakan dari kita kalau gempa tuh kita maunya kabur lari gitu ya, lari kabur gitu. Tapi kalau kita lari ada resiko juga ya. Kalau kita gempa kita bisa ketimpa kalau misalnya apa memang plafonnya iya, jatuh atau apa gitu kan. Nah lebih baik kita sembunyi dulu di bawah meja, tunggu tenang dulu, udah tenang baru kita keluar gitu. Oke, thank you Pak. Satu pertanyaan lagi Pak. Tadi Ada dari BIC Pekalongan. dari BIC Pekalongan. 1538 Oh itu. Pak Yudi. Oke, Pak Yudi. Selamat sore Pak Budi dan Pak Ferdi. Jika ada bencana alam dan kita sudah ada titik kumpul yang biasanya ada parkiran depan gedung Bank Sinarmas Pak. Ya. Tetapi karena jarak yang Belum ideal, masih dekat. dekat dengan gedung, jadi jika ada gempa bumi dan ada bangunan yang roboh, apakah boleh titik kumpulnya ke seberang jalan yang kebetulan lebih jauh dan lebih aman Pak? Bagaimana? Silakan Pak Ferdi. Pak Yudi siapa ya? Pak Yudi. Pak Yudi, saya kasih tahu sangat boleh. Sangat boleh. Bukan apa-apa. Kita cabang kantor harus punya lokasi titik kumpul. Titik di mana kita berkumpul saat ada kejadian darurat. Ya. Itu udah ketentuan pemerintah, kita harus punya. Cuman karena keterbatasan gedung, kita jadi pasangnya di area kita. Kita nggak mungkin pasang titik kumpul di area orang lain, tetangga. iya. Tetangga, betul. Ya. Jadi kalau saat kejadian sangat boleh untuk cari tempat yang lebih aman. Itu aja Pak Yudi. Pak Budi? Kasih. Ya, udah setuju. Saya nggak Setuju, Pak, menambahkan ya seperti itu. Oke, sangat diperbolehkan ya Pak Yudi dan updater semuanya tentunya agar memberi safety dan juga tanggap daruratnya berjalan dengan aman ya, seperti itu para updaters. Nah, selanjutnya Pak Ferdi, mungkin kita balik dulu ke pertanyaan kita nih untuk materi kita nih, topik pembahasan kita. Psikologis kan. Ya. Pak Ferdi dan juga Pak Budi, kalau kejadian bencana ini Pak, mungkin ini pertanyaan kita bersama, kenapa harus juga cepat diinformasikan kepada BRCM? Ada arahan manajemen atau bagaimana Pak? Pak Budi, Ya. silakan Pak. Jadi begitu kita ada kejadian ya, kita Ya. akan mungkin kita yang kalau contohnya kejadian di daerah, kita di kantor pusat mungkin nggak tahu ya. Iya, Jadi kalau kita udah disampaikan, kita tahu bila teman-teman yang terdampak gitu kan, banyak yang banjir dulu ya, ada banjir, rumahnya kemasukan air sampai 60 cm, di 60 jalanan cm, 1 betul. meter. Kemarin gitu di kan. Bekasi, Pak, ya? Ya, untuk jalan, waduh. Nah itu kan Bekasi. teman-teman nggak bisa Kelelep keluar ya rumahnya, kan, Pak. Iya, sampai betul, dibantu dari tim dengan ada Pak Okti datang ya kan, dan tim teman-teman lain memberikan sumbangan nasi ya kan, nasi bungkus segala macam. Nah Ya. kalau itu nggak terinformasikan, kita mau membantu kan juga susah ya, teman-teman nggak betul. bisa makan, kita mau bantu kasih makan, kasih minum, karena kita juga di sini juga ya kita ingin membantu secepatnya, tapi kalau keadaan tidak memungkinkan juga Tidak kita memungkinkan. menunggu gitu Betul, sampai ke keadaan memungkinkan baru bantuan itu disalurkan gitu. Itu sih, jadi kita memberikan perhatian karena manajemen juga nggak mau teman-teman yang terdampak itu ya nggak bisa makan, nggak ada minum gitu kan. Nah itu harus kita prioritasin lah teman-teman. Oke, berarti ada arahan Ada juga arahan, dan ya. kepedulian juga dari manajemen kita dan juga dari betul. pilar Pak ya. Iya, Oke. manajemen kita sangat perhatian lah terhadap teman-teman yang terdampak gitu. Oke, puji Tuhan. Oke, Pak Ferdi. Pertanyaan dari direktur saya selalu pertama nanyain karyawannya gimana. Ya. Lihat udah menikah kah atau belum atau segala macamnya. Emang yang selalu ditanya itu karyawannya. Ya, mungkin masalah cabang gimana kondisinya, Ya. ke nomor sekiannya. Pertama yang ditanya karyawannya. Aset yang berharga untuk perusahaan Pak ya, kepada karyawannya Pak ya. Karyawan. Udah dikasih bantuan apa, terus kondisinya gimana gitu. Itu yang pertama ditanya. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin sudah membuka, tentunya sudah membuka pikiran pengetahuan kita lagi ya, updater semuanya terkait dengan sigap bersama BRCM untuk menentukan apa yang harus kita lakukan jika terjadi bencana nantinya. Nah, nanti ada juga pertanyaan tambahan di... Oh, oke. Oke. Dari Ibu Lim Wike Salim. Oke, Ibu Lim bertanya, Pak, izin bertanya Pak Mika, Pak Budi, dan Pak Ferdi, dalam
hal terdapat kejadian eksternal yang dapat mengganggu kegiatan operasional bank, apakah hal ini dimasukkan dan dilaporkan ke dalam faktor kejadian eksternal di 7 loss event types di LAD, Pak? Saya dulu ya, Pak ya. betul. Silakan Pak Fer. Gini Bu Limwike ya. Setahu saya LED Loss Event Database itu produknya RMG. Oh, Risk Management Ya, Group, risk. Pak ya. Ya. Oke. Itu apapun kendalanya, kejadian apapun, selagi ada di drop down webnya LED itu ada, harus diinput. Karena bukan apa-apa, kalau tidak diinput nanti kantor pusat tidak akan pernah tahu kondisi di sananya seperti apa. Oke. Pak Budi, Ya. ingin menambahkan? Ya, jadi apapun yang terjadi di cabang ya kan, baik mamanya ada sistem nggak jalan atau ada gangguan jaringan, gangguan apapun lah, perangkat segala macam, sebaiknya dimasukkan ke dalam situ. Jadi biar teman-teman Oke. di kantor pusat juga tahu, oh ini ada kejadian ini, cabang ini ada kejadian ini, ada kendala ini. Jadi teman-teman di kantor pusat juga tahu gitu. Dan kalau sudah tahu kan pasti ada dicarikan solusi pasti kan sama teman-teman di kantor pusat. Oke, baik Pak. Nah, selanjutnya mungkin sambil menunggu rekan-rekan yang lain bertanya, updater semuanya bisa ditulis di kolom chat atau di chat Zoom kita. Untuk yang bencana di luar Jakarta nih Pak, kita kembali mungkin sembari ngobrol-ngobrol. Khusus yang untuk di luar Jakarta Pak atau di luar kantor pusat. Bagaimana Pak penanganannya jika terjadi bencana menimpa karyawan? Apakah sama kurang lebih seperti di kantor pusat? Ataukah apa ada bantuan juga yang akan diberikan untuk pendistribusiannya? Apakah masuk ke kita juga Pak BRCM atau bagaimana Pak Fer? Gini, di luar kantor pusat di daerah artinya Ya. otomatis di cabang ya. Ya, betul. Kita persempit lagi, yang terkena bencana itu satu area atau satu karyawan atau beberapa karyawan. Oke. Kalau satu area, kita berkoordinasi dengan cabang terdekat dengan lokasi bencana. Oke. Kalau satu area ya. Tapi kalau misalnya hanya perorangan, mungkin 1 atau 2 orang atau mungkin sampai 5, kita berkoordinasi dengan pimpinan dari karyawannya tersebut. Oke. Jenis bantuannya apa yang diberikannya sama iya. dengan yang apabila kejadiannya kalau menimpa karyawan kantor pusat. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Sama penanganannya ya. Ya. Para updater semuanya baik di kantor pusat ataupun juga di cabang di region kita. Pak Budi ingin menambahkan? Ya sama. Jadi bantuan pasti teman-teman dapat apa gitu kan, bantuannya seperti Betul. apa? Bantuannya nanti ini kita bantuan itu kita lihat ya kondisinya juga. Jadi Ya. nggak semerta-merta oh gini harus dapat dong, nggak juga. Kita lihat kondisinya, tapi selama memenuhi kriteria ya kan, itu kita akan memberikan bantuan tadi seperti makan ya kan, sembako gitu kan. Oke. Plus ada bantuan yang lain yang teman-teman yang mungkin teman-teman yang sudah menerima bantuan tersebut, Yes. yang mengalami sudah tahu lah. Nah itu kembali ada kriteria. Kita nggak mau semua yang ini dapat, itu nanti kita nggak juga, karena semua ada kriterianya. Oke, Nanti, baik. ya. Mungkin bisa di-share juga Pak, jika kemungkinan nantinya ada santunan, itu jadi beban siapa Pak? Boleh dong Pak info? Boleh. Ya, Pak. Ini penting nih Pak. Ya. Ya, ini Penting penting. ya. Penting ini. Ini kalau mau beban siapa? Pak maunya? Budi. Nah, iya. Nah, itu masuk ke beban siapa? Mungkin Pak Budi terlebih dahulu. Kalau beban cabang pasti nggak mau ya. Iya, iya. Jadi kalau yang ada itu semuanya kita bebannya beban kantor pusat. Oke. Ya. Selama ini memang berarti Yang berjalan seperti itu. di beban untuk biaya jika ada Iya. pengeluaran terkait dengan santunan ataupun kondisi lainnya itu menjadi kantor pusat Pak ya. Iya, Dan selama ini juga sudah seperti itu Pak Fer. Pak Haji, bagaimana? Ya, jadi gini, kalau kejadiannya di daerah, kita minta bantu dengan cabang tersebut atau cabang terdekat dari lokasi bencana untuk disuplai dulu bahan-bahan kebutuhannya. Iya. Setelah itu, cabang itu yang tadi mengeluarkan biaya, Mengeluarkan biaya ya kalau jika- mengajukan reimbursement ke kantor pusat. Iya. ada Dengan formnya mencatat- nanti Pak ya. Email buat atau memo, bagaimana? memo, Oh, memo, Pak, ya. dengan menyebutkan rekening antar kantornya si cabang tersebut. Karena kita nggak mungkin mengkreditkan ke rekening pribadi karyawan. Ya. Tidak, kita main rak. Rak. Main rak ya. Ya. Oke.
Oke, terima Mau kasih. ditambahkan tadi Pak, disampaikan bikin betul. memo tadi kan, ditulis ada kwitansi ya, jangan lupa kwitansi. Oke. Pembeliannya. Pembeliannya Asli, kwitansi ya. harus bener ya, harus asli ya kan. Nanti Oke, udah diverifikasi oleh biasanya oleh HO ya, HO dan ROM ya, HO dan ROM. Nah, setelah itu semua dimasukkan ke dalam memo untuk siapa-siapanya, mungkin kepada Budi ya kan, yang Ya, menerima di- bantuan betul, siapa, betul, Budi, betul. Ferdi, Mika, mau gitu. Nah, itu yang Dan jelas. Ya. ada foto Ada foto, Ada foto juga, Pak. ya, serah terimanya ada. Karena itu nanti diminta ke dokumentasi. buat dokumentasi. Oke. Thank you banget nih Pak Budi dan juga Ya. Pak Ferdi. Masih sangat banyak nih Pak Waduh. pertanyaan dari teman-teman dan dari para updater semuanya. Satu pertanyaan lagi dan tadi sempat saya lihat yang join tuh 930 Pak. Waduh, luar biasa. Keren ya. nih Pak Ferdi dan juga Pak Budi. Hah? Kalau sekarang nih 920, iya betul sekali. Dan tidak menutup kemungkinan juga dari cabang itu nontonnya joinnya bareng Pak. Bareng-bareng ya. Iya, satu akun tembak ke layar nonton bareng nih untuk kita ngobrol bersama tim BRCM. Nah, satu pertanyaan lagi terakhir Pak Budi dan Pak Ferdi karena memang keterbatasan waktu kita juga Pak. Iya. Nanti kita sambung di sesi lainnya ya bersama tim BRCM nih. Berarti belum tuntas nih sepertinya Pak Haji dan juga Pak Budi. Siap, Nah, satu pertanyaan siap. terakhir Pak dari Pak Abdul Jalal. Pak Budi dan Pak Ferdi, ketika terjadi kebakaran, kebakaran nih Pak. Terjadi kebakaran, akses untuk menyelamatkan diri lebih dekat ke rooftop gedung dibandingkan ke titik kumpul luar gedung. Bolehkah menyelamatkan diri ke rooftop gedung, Pak? Bagus nih pertanyaannya. Bisa dari Pak Ferdi? Silakan, Pak. Pak Abdul. Rooftop nih, Pak. Ya. Pak Abdul. Kalau kebakarannya kita bicara ruko deh ya. Ya. Lari ke rooftop. Pertanyaan saya selanjutnya setelah dari rooftop Bapak mau kemana? Tapi biasanya kan ada yang di apa? Nanti dijemput sama helikopter ada. helikopter. Ada yang mungkin kejadiannya ada yang di rumah atau di mana gitu Pak, yang diteralis semua tuh Pak. Gimana tuh Pak? Kemungkinan susah juga ya. Kita tidak menyarankan untuk lari ke rooftop. Oke. Tidak menyarankan, ya. Jadi carilah keluar ke tempat yang memang terbuka. Yang terbuka ya. Heeh. Tetapi tidak di atas gedung Pak ya. Oke. Karena bukan apa-apa. Kalau kondisi Bapak ke rooftop, satu pertanyaan saya, Bapak mau kemana selanjutnya? Yang kedua, kalau bangunan Betul itu sih. dari kayu, nanti akan turun jebol. Iya. Terus nanti bagaimana kondisi Bapak yang sedang ada di atas? Betul betul. Itu dari saya. Oke. Pak Budi, silakan Pak. Ya. Sama sih sebenarnya kalau kita di atas kita mau nggak bisa kemana-mana lagi. Kalau api tambah besar, ya kita udah Ikut ikut ini, Pak, ya, kebakar amit-amit di atas, gitu. iya. Kecuali ya nanti kayak yang di mana tuh kebakaran yang di kemarin di Glodok ada pemadam kebakaran yang pakai tangga itu kan. Iya, betul. Nah kalau ada itu sih masih mending, tapi kan Ini- kita nggak tahu ya, kita harus Ada dari harus antisipasi itu. Lebih baik kita cari ke area terbuka, lebih ke area aman. terbukanya. Iya. ada bagus Oke. dari Pak Ketut nih, Terima kasih Pak Ferdi dan Pak Budi. Lanjut Pak, ada pertanyaan Pak Ketut. dari Pak Ketut Pak ya. data center. Oke Pak, ketika ada huru-hara di Huru-hara depan di gedung depan data center, gedung. apakah kita bisa menghubungi BRCM untuk dicarikan bala bantuan atau pasukan keamanan dan lain-lain? Karena kita sendiri nggak bisa pergi meninggalkan data center Pak. Gimana tuh Pak Ferdi? Jadi gini Pak Ketut, itu sangat bisa karena bukan apa-apa. Kalau terjadi apa-apa dengan data center kita, itu akan berakibat kepada bank kita ya. Ya, proses bisnis Pak ya dan support Pak ya. Jadi sangat bisa Bapak untuk menghubungi kita di BRCM, tapi nanti kita akan koordinasi dengan di area Bapak atau petugas keamanan di sananya Pak. Ya, saya nggak tahu Bapak yang ada di kota mana ini. Ini Itu aja, Pak, dari saya. Pak Ketut IT kali ya. Pak Ketut IT. Pak Ketut betul. IT, Iya, ya. KPNO. Iya. Oh. Oke, untuk daftar pertanyaan kita tutup ya, para updater semuanya. Terima kasih, luar biasa keren nih Pak Budi dan Pak Ferdi untuk Mestinya peserta kita. 10 jam kali ya. 10 jam kali ya, Ini Pak ya. Pertanyaannya banyak banget ya. Nanti ngarahin Reza Arab ya, iya bener. Nah nanti mungkin kita sambung di
sesi selanjutnya. Namun sebelum kita akhiri ini Pak, boleh dipilih satu pertanyaan terbaik Pak, mungkin langsung. Yang tadi mungkin dari yang paling menarik, Pak Ferdi dan Pak Budi. Pak Ferdi ini Pak. Pak. Nanti akan kita kirimkan ke lokasi cabang ataupun KPNO saat ini untuk souvenir menarik dari Learning Center. Maksudnya semua pertanyaan ya, semua pertanyaan. Ya, semua pertanyaannya bagus-bagus nih soalnya Iya. Pak Budi dan Pak Ferdi. Oh itu Faradita Yolanda. Ya, ini apa? Yang Bengkulu tadi. Oke. Oh, itu Bengkulu. Oh, yang dari Bengkulu. Yolanda 1537 tuh. Oke. 18027 nicknya. 018 027 atas nama Faradita Yolanda. Bu Dita, Yolanda. selamat. Nanti untuk souvenir akan dikirimkan ke KC Bengkulu ya Bu. Dari KC Bengkulu, Ibu Faradita. Boleh on dong kameranya, mana nih Bu Dita dari KC Bengkulu? Timnya Pak Sudarman. Boleh Bu Dita? Boleh dong open cam? Ada nggak nih? Oke, kita spotlight dulu. Spotlight. Oke, halo. Bu Dita. Hai, apa kabar di sana? Gimana, Bu? Ke Bengkulu lagi. Bertemu lagi. Iya, Lagi betul. belum pernah saya Bu. Oh, yang kemarin Belum training itu juga Bu ya? Yang di Bengkulu ya? Oh, mikro Bu? Atau ya, oh timnya mikro. Kemarin saya dampingin untuk training teman-teman mikro dan CA yang ada di Bengkulu, Pak. Mikro angkanya bagus tuh di sana. Oh, iya, betul. Bener kan? Iya Pak. Berarti nanti Amin, pas amin. terima dari LC itu ada beban ongkir loh kayaknya. Iya, oke. Salam untuk tim KC Bengkulu dan juga di Bengkulu Selatan. Sukses selalu tim mikro. Nanti hadiahnya akan langsung dikirimkan ke KC Bengkulu ya, Bu Dita. Selamat sekali lagi. Salam sehat dan safety selalu. Jangan lupa ngumpet bawah meja ya. Nah, jangan lupa Ya, ngumpet bawah meja jangan kalau kabur. ada terjadi apa-apa. Oke, tapi mudah-mudahan ini Pak ya, kita berdoa tentu saja kepada Aman, Yang aman. Maha Kuasa, Aman, ya. dijauhkan dari mara bahaya, dari mara penyakit juga Pak ya, Ya, betul. supaya tidak terjadi kepada kita seperti itu. Oke, penutup mungkin untuk sesi hari ini Pak Budi dan Pak Ferdi, ada yang ingin disampaikan Pak sebagai closing statement Ya. di sore hari ini? Oke, yang dalam menghadapi apa bencana gitu ya, kita harus tetap tenang aja. Kita harus tenang ya kan. Plus kita harus yang selalu kita anjurkan buat teman-teman semua adanya simulasi. Jadi Oke. kita dengan melakukan simulasi kita terbiasa lama-lama ya kita. Jadi kalau ada apa-apa kita juga tetap tenang. Jadi itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih Pak Budi. Pak Ferdi silakan, Pak Haji. Nyambung yang Pak Budi sampaikan ya. Ya, Pak. Satu, tenang itu wajib. Yang kedua, kita sering kasih sosialisasi. Gitu. Udah setiap minggu sih kita by email flyer udah kasih. Kita juga masukkan dalam push wallpaper ada. Terus dulu pernah di HCMS, cuman karena ininya sedikit kecil jadi banyak tarik turun ya. Lalu kalau misalnya ini apa liburan panjang, kita suka Nah, iya penting tuh. flyer yang isinya untuk bersihkan makanan dari kantor, jangan Ya. meninggalkan. Iya, betul. Pastikan stop kontak listrik, Stop kontak, colokan listrik gitu, segala macam, Pak, jangan iya. charger Penting sekali, iya, jangkau betul. terus pastikan juga dak atas kondisi bersih. Kenapa sih? Karena kalau ada yang nyumbat dengan pipanya itu Ya. akan jebol masuk ke cabang kita itu. Oke, Efeknya oke. nanti pas hari pertama kerja nggak bisa Langsung apa-apa. nggak bisa apa-apa, banjir, Ya, takutnya banjir. konslet gitu ya, Iya, amin-amin ya, apalagi Pak, kalau ya. masuk ke ruang server, Ya, betul. nah itu ngeganggu juga, sangat mengganggu. Ya, itu aja. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Budi dan juga Pak Ferdi untuk materi yang luar biasa. Ngobrol-ngobrol kita saat ini bisa mungkin 2-3 jam minimal, Pak. Waduh. Tapi karena ketersediaan waktu kita, keterbatasan waktu kita, nanti bisa kita sambung di sesi selanjutnya. Ya. Pak Ferdi dan juga Pak Budi, terima kasih sekali lagi. Begitu juga pada seluruh partisipan
Sekarang yang join 940 akun yang join di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih. Dan sebelum ditutup, pastikan sekali lagi para updater semuanya untuk kita selalu siaga tiap saat, dan tim BRCM akan selalu membantu mensupport kita dari kantor pusat melalui struktur organisasi yang sudah berjalan selama ini secara berjenjang. Dan jika ada kendala ataupun efek dari gempa, ataupun jika terjadi peristiwa ataupun kejadian bencana di lokasi kita, mohon dapat segera diinformasikan dan secara berjenjang Pak ya, melalui P1 terlebih dahulu atasan langsung kita hingga nanti bisa sampai ke BRCM di KPNO. Sekali lagi terima kasih, dan sebelum saya tutup, pastikan teman-teman dan seluruh updater semuanya untuk mengisi ataupun untuk mengerjakan post-test dan untuk pengisian feedback yang sesaat lagi akan di-share oleh Kak Ilham Gemoy dan juga Mas Heru ya dari tim Learning Center. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh peserta dan juga secara khusus Pak Budi dan juga Pak Ferdi, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan podcastnya. Begitu juga di learning event lainnya ya untuk para updater semuanya. Terima kasih dan sampai bertemu di Ngupdate podcast kita selanjutnya untuk volume yang ke-34. Terima kasih and God bless you all. Dadah, terima kasih.